Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Pak Imso di channel Imso Fisik. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab rangkaian arus arah, yaitu di kelas 12 semester 1 di bab pertama ya. Nah, di sini kita bahas tentang mulai dari besaran-besaran yang ada di rangkaian arus arah, kemudian tentang hukum-hukum yang ada, berikut tentang susunan resistor ya, dan beberapa contoh soal dan latihan soal high order thinking skill. Nah, langsung saja kita masuk ke video pembelajarannya. Baik, kita mulai. Untuk pembelajaran jarak jauh fisika kelas 12 di pertemuan pertama. Bahasanya tentang rangkaian arus arah. Peta konsepnya adalah untuk rangkaian arus arah atau listrik dinamis, kita akan belajar mengenai besaran-besaran yang ada, hukum-hukum yang ada dalam rangkaian arus arah, kemudian susunan hambatan, daya dan energi, dan alat ukur yang ada dalam rangkaian arus arah. Besaran pertama adalah kuat arus listrik, simbolnya I besar ya. Kuat arus listrik apa sih? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Kuat arus listrik merupakan bagian dari besaran pokok yang memiliki satuan ampere. Sehingga secara matematis dapat ditulis I sama dengan Q per T, di mana Q adalah muatan listrik dalam satuan C atau coulomb ya. T adalah satuan waktu, T adalah simbol waktu dalam satuan second. I adalah kuat arus listrik ya dalam satuan ampere. Dan 1 ampere sama dengan 1 coulomb per second. Berikutnya hambatan, simbolnya R besar ya. Pada suatu kawat penghantar dengan panjang L dengan luas bahan konduktor tertentu, dapat ditentukan nilai hambatannya dengan persamaan R sama dengan rho ya, bacanya rho-nya, kali L per A. Misalkan ada sebuah kawat penghantar dengan panjang L dan memiliki luas penampang A. Misalnya di sini ada sebuah sutet ya, yang di atasnya ada kabel atau kawat penghantar, di mana R adalah hambatan dalam satuan ohm, rho adalah hambat jenis penghantar dalam satuan ohm meter, L adalah panjang kawat dalam satuan meter, dan A adalah luas penampang dalam satuan meter persegi. Jadi semakin luas penampangnya, maka semakin kecil R-nya, sehingga pada kawat-kawat penghantar di sutet ini adalah kabel-kabel padat ya, kabel-kabel yang kejal, bukan kabel serabut, untuk mengurangi nilai hambatannya. Semakin banyak hambatan, maka banyak energi yang hilang. Pengaruh suhu terhadap hambatan kawat penghantar. Apabila suatu kawat penghantar dikenai panas dengan perubahan suhu tertentu atau delta T, maka terjadi perubahan nilai hambatan atau delta R pada kawat penghantar tersebut, yaitu delta R sama dengan alfa kali R0 kali delta T, di mana delta R adalah hambatan dalam satuan ohm ya. Alfa adalah koefisien suhu penghantar dalam satuan per derajat Celcius. R0 adalah hambatan mula-mula dalam satuan ohm. Delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, jadi suhu itu mempengaruhi nilai hambatan. Misalkan saja kabel pada sutet yang terlalu sering terkena terik ya, ataupun kabel kelistrikan kita ya, yang mungkin berjam-jam kita biarkan dialiri listrik, maka semakin panas maka banyak hambatan ya, sehingga energi banyak yang hilang juga. Oke, diharapkan apabila suatu komponen listrik dipakai, harap dicabut ya dari stop kontaknya.
sekarang hukum Ohm. Nah, apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm berbunyi bahwa besar arus listrik yang mengalir melewati sebuah penghantar akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya. Secara matematis dapat ditulis V sama dengan I kali R ya. Di mana V adalah tegangan dalam satuan volt, I adalah kuat arus dalam satuan ampere, R adalah hambatan dalam satuan ohm. Biasanya menghafalnya dengan VIR gitu ya. Oke. Berikutnya hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama berbunyi bahwa besar total arus listrik yang masuk melalui percabangan bernilai sama dengan besar total arus yang keluar dari percabangan. Secara matematis dapat ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 4 percabangan ya, di mana yang masuk adalah I1, kemudian I3 yang masuk ke dalam percabangan. Yang keluar percabangan berarti I2 dan I4. Apabila kita merujuk pada hukum Kirchhoff yang pertama, maka yang masuk sama dengan yang keluar. O1 tambah I3 sama dengan I2 tambah I4. Ya, cocok ya. Oke. Berikutnya, susunan hambatan atau resistor. Ya. Berikut ini adalah karakteristik untuk susunan seri dan paralel ya. Oke. Gambarnya sebagai berikut. Nah, ini untuk gambar susunan seri ya, tanpa cabang ya, seri. Ini ada 3 hambatan yang disusun secara seri. Kemudian ini beda potensial atau sumber tegangannya. Arusnya mengalir melewati R1, R2 dan R3 dan seterusnya ya. Dan ini adalah susunan resistor yang disusun secara paralel atau bercabang ya. Di sini sumber tegangannya arusnya keluar dari sini I, kemudian ketika melewati percabangan akan terpisah, ada yang melalui R1, ada yang melewati R2, ada yang melewati R3 ya. Sehingga nanti totalnya I1, I2 tambah I3 ketika keluar percabangan sama dengan nilai I, sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, karakteristik berikutnya adalah hambatannya. Hambatannya untuk rangkaian seri tinggal kita jumlahkan. Ya, karena di sini ada 3 yang disusun secara seri, maka kita jumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Lalu bagaimana ketika susunan paralel? Untuk hambatan penggantinya, 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Berikutnya karakteristiknya adalah kuat arus. Untuk kuat arus yang di rangkaian seri, ya susunan seri itu sama semua. Jadi kalau tanpa percabangan itu tidak akan terpisah arusnya. Jadi arus yang melewati R1, R2 dan R3 itu sama, ya. Kemudian untuk yang susunan paralel arusnya itu terbagi. Tapi ketika keluar dari ujung sini, ya, di ujung persimpangan sini akan sama, ya. Jadi untuk I total paralel adalah penjumlahan dari ketiga arus yang melewati masing-masing hambatan. Kemudian untuk tegangan. Nah, untuk tegangan pada rangkaian seri itu V serinya ya atau hambatan serinya adalah hambatan di resistor yang pertama ditambah hambatan di tegangan di resistor yang pertama ditambah tegangan di resistor yang kedua tambah dengan tegangan di resistor ketiga. Jadi tegangan total pada seri itu penjumlahan dari tegangan masing-masing resistor atau hambatan. Kemudian untuk tegangan pada susunan paralel yaitu V paralel itu sama ya, ini maaf V paralel harusnya. Oke. Ups. Nah, oke, jadi ini harusnya V paralel. Oke. Nah. Oke. Ya, jadi untuk susunan paralel
itu tegangannya sama ya. Jadi tegangan di R1 sama dengan tegangan di R2 sama dengan tegangan di R3. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh soal nomor 1 tentang kuat arus listrik. Misalnya, suatu sinar kilat antara awan dan bumi yang beda potensial antara keduanya adalah 10⁻9 volt menghasilkan perpindahan muatan 40 kolom dalam waktu 10⁻2 detik. Jadi, pada beda potensial 10⁻9 volt menghasilkan perpindahan muatan 40 kolom. Dalam ampere adalah apa saja yang diketahui. Yang pertama V-nya, beda potensial, yaitu 10. Q-nya atau muatannya yaitu 40 coulomb. T-nya, waktunya adalah 10⁻2 second ya. Ini harusnya second ya, maaf nih. Oke. Ops, bentar ya. Nah, ulangi. Jadi sudah semua ya variabel yang diketahui. Ditanyakan adalah nilai I. Padahal I sendiri adalah Q per T. Berarti kita bisa menuliskan I sama dengan Q-nya yaitu 40 coulomb dibagi dengan T-nya 10⁻2 second. 40 bagi 10⁻2 ini naik ke atas jadi 10⁻2. 40 kali 10⁻2 atau 100 ya. 40 kali 100 adalah 4000 ampere. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Hambatan kawat penghantar. Seutas kawat panjangnya 100 meter, diameternya 2 mm dan hambat jenisnya 6,28 kali 10⁻⁸ ohm meter. Titik. Hambatan listrik kawat penghantar tersebut berapa? Ditanyakan R-nya ya. Oke, ini misalkan kawat penghantarnya. Ya. Diketahui L-nya adalah 100. Kemudian diameternya adalah 2 mm. Ya. Berarti kalau ngomong diameter, itu luas penampangnya adalah berbentuk lingkaran. Kemudian kalau diameternya 2 mm berarti jari-jarinya adalah setengahnya ya, yaitu 1 mm atau diubah ke meter 0,001 meter atau 10⁻⁻3 meter ya, diubah ke dalam meter. Rho, hambat jenisnya. Hambat jenis kawat ini adalah 6,28 kali 10⁻⁸ ya, ohm meter. Yang ditanyakan, berapakah hambatannya? R-nya berapa? Jawab. R sama dengan Rho kali L per A. Di mana R sama dengan Rho-nya adalah 6,28 kali 10⁻⁸ dikali L-nya 100 meter dibagi dengan A. A itu berarti luas apa lingkaran ya? Pi R kuadrat ya. Jadi 6,28 kali 10⁻⁸ dikali 100, L-nya dibagi dengan Pi-nya 3,14. R-nya 10⁻⁻3 dikuadratin 10⁻⁻6 ya. Dihitung hasilnya adalah 2 ohm. Oke. Bisa disubstitusikan sendiri ya. Oke. Contoh soal yang ketiga. Pengaruh suhu terhadap hambatan. Ya. Jika hambatan kawat perak pada temperatur 0 derajat Celcius adalah 1,25 ohm dan koefisien temperatur terhadap hambatan kawat tersebut adalah 0,00375 per derajat Celcius, temperatur yang menyebabkan hambatan kawat tersebut menjadi 2,5 kali lipat adalah, diketahui yang pertama suhu awalnya dari 0 derajat Celcius. Kemudian hambatan awalnya adalah 1,25 ohm ya. Dan alfanya koefisien temperatur atau koefisien suhunya 0,00375 per derajat Celcius. Nah, nanti berubah suhunya menjadi T yang kita belum tahu ya. Dimana nanti delta T-nya selisihnya adalah berarti suhu akhirnya dikurang suhu awal, berarti T dikurang T0, berarti T dikurang 0.
Ya, bilangan berapapun kalau dikurang 0 tetap bilangan itu sendiri ya, sama dengan T. Kemudian R-nya berubah. R-nya dikatakan berubah menjadi 2,5 kali lipatnya. Berarti R-nya adalah 2 kali 2,5 ya, maaf nih. 2,5. Maaf. 2,5. Oke. Nah, artinya delta R-nya dapat dicari yaitu R dikurang R0. Berarti R-nya 2,5 R0 ya, 2,5 kali lipatnya dikurang dengan R0. 2,5 R0 dikurang 1 R0. Berarti 1,5 R0. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah T-nya ya, suhu akhirnya. Jawab, delta R sama dengan alfa kali R0 kali delta T ya, di persamaan tentang pengaruh suhu tadi. Artinya delta T adalah delta R dibagi dengan alfa kali R0. Nah, delta T-nya berapa tadi? Yaitu T. Oh, berarti T sama dengan 1,5 kali R0 dibagi dengan 0,00375 kali R0. R0-nya coret ya. Berarti 1,5 dikali, ya ini kan di belakang koma ada berapa angka nih? Ada 5 angka, berarti 100.000 ya, naik ke atas. Oke. Jadi ini saya gunakan sebagian untuk menghilangkan koma, jadi 150 kali 1000 dibagi dengan 375 saya ubah menjadi 3 kali 125, kan sama saja ya. Nanti dicoret, 150 dibagi 3 kan 50 ya. 1000 bagi 125, 8. 50 kali 8, 400. Contoh soal yang keempat tentang hukum Ohm. Pada sebuah hambatan listrik, ketika diberi tegangan 40 volt, mengalir arus 120 mA. Tegangan pada hambatan bila dialiri arus 0,6 ampere adalah, diketahui sebuah hambatan R. Hambatan awalnya 40 volt, kemudian arus awalnya 120 mA atau diubah ke dalam ampere berarti dibagi 1000 ya. Jadi 0,12 ampere karena ini mili ya. Kemudian arusnya diubah menjadi apabila arusnya berubah menjadi 0,6 ampere, maka berapakah tegangannya? V2-nya berapa? Kita jawab, ingat bahwa hukum Ohm dikatakan V sama dengan I kali R. Artinya R sama dengan V bagi I, gitu ya. Pindah ruas saja, R bagi V bagi I. Dengan R tetap, ya R-nya nggak berubah nih. Maka kita gunakan perbandingan R awal sama dengan R akhir ya. Berarti V1 per I1 sama I2. I-nya kan tetap. Ya, kita lanjutkan sini. Jadi V1-nya adalah 40 dibagi 0,12 sama dengan V2 dibagi 0,6 ya. Atau V2-nya adalah 40 kali 0,6 dibagi 0,12 ya. Ini aja berapa nih? Setengah ya, ini ada nyimpan 0,1 ya, berarti 20 tambah 0,1 ya. Jadinya 200. Oke. Contoh soal nomor 4. Bila diukur hambatan listrik antara titik A dan B dalam rangkaian di bawah ini, maka akan diperoleh harga berapa? Nah, mana gambarnya nih? Waduh, ribet nih kayaknya nih. Perhatikan baik-baik ya. Saya langsung jawab ya. Oke. Nah, di sini perhatikan ya. Yang ditanya adalah nilai hambatan listrik pengganti dari A sampai B ya. Nah, hambatan listrik diukur antara titik A dan titik B, artinya arus I. Jadi kalau misalkan ada arus ya, keluar dari titik A dan akhirnya masuk ke titik B. Nah, ujung C dan D pada gambar di atas terbuka sehingga tidak dilalui oleh arus. Ini ujung C sama D itu terbuka, mereka nggak nyambung. Berarti nggak dilalui arus, artinya bisa diabaikan. Dengan demikian, hambatan 2 ohm yang di C dan hambatan 2 ohm di D bisa diabaikan. Kita beri tanda silang ya, kita abaikan nih. Oke. Kasihan banget ya diabaikan ya. Lanjut ya. Nah, artinya ini udah tidak ada ya. Berarti hanya mentok di
4 ohm ini. Jadi gambarnya seperti ini nih. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini susunannya karena tanpa cabang disebutnya susunan seri. Rangkaian seri ya, yang pertama. Jadi ini rangkaian seri yang pertama nih kita temukan nih. Ya, oke. Mungkin bisa jadi ada seri yang kedua ya. Perhatikan. Rangkaian seri yang pertama berarti 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2. Ya, hasilnya adalah 12 ohm. Oke. Kemudian udah saya ganti nih, tadi udah menjadi rangkaian seri. Ini udah menjadi rangkaian seri nih 12 ohm. Masih ada 2, 6 dan 2 plus tadi rangkaian seri RS1 yaitu 12 ohm. Nah, ini kan bercabang nih. Nah, mereka berarti paralel. Nah, ditemukan rangkaian paralel sehingga 1/Rp sama dengan 1/6 tambah 1/12. Dapatkan berapa nih? Disamain 1/6-nya jadi penyebutnya jadi per 12. Jadi 2/12 tambah 1/12. Jadinya berapa? 3/12 ya. Jadi Rp-nya dibalik ya. Jadinya 12 bagi 3 yaitu 4 ohm. Nah, setelah disederhanakan rangkaiannya menjadi seperti ini nih. Jadi A sampai B menjadi di sini jadi R paralel ya, yang tadi hasilnya 4 ohm tadi. Ya, jadi 2 ohm, 2 ohm masih ada tuh 2 ohm 2 ohm ya. Ini 2 ohm 2 ohm masih ada. Sebelah sini udah menjadi R paralel yaitu 4 ohm. Maka ini udah jadi seri nih karena tidak ada percabangan. Sehingga R 2 tambah 4 tambah 2 jadinya 8 ohm. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang bagian akhir yaitu soal HOTS, High Order Thinking Skill. Perhatikan baik-baik. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Nah, di sini ada 4 resistor, yang 3 resistor disusun secara apa nih? Oh, paralel ya karena ada percabangan. Dan di sini E itu apa sih? Sumber tegangan ya, atau V boleh simbolnya. Nah, jika arus yang melalui resistor 2 ohm adalah 3 ampere, berarti yang di sini ya, 3 ampere. Berapakah GGL baterainya? GGL itu gaya gerak listrik ya, bukan bukan istilah baru lagi ya, sama seperti dengan tegangan gitu ya, beda potensial ya. Jadi GGL adalah sumber tegangan pada baterainya ini tadi ya. Kita jawab. Nah, gambarnya ya. Di sini kita selesaikan dulu yang paralel, oke? Nah, jadi paralel selesaikan dulu nih. Oh, ini paralel kan nih, selesaikan dulu. Berarti 1/Rp sama dengan 1/6 ya, yang 6 di sini tambah 1/2 tambah 1/3. Terus disamain penyebutnya jadi per 6 semua ya. Yang di sini jadi 6 tetap 6 kali berapa biar 6 kali 1 kan, berarti 1 ditambah 3 tambah 2 jadinya 6/6. Sehingga Rp per satunya dibalik ya, 6/6 dibalik jadi 6/6 juga kan, sama dengan 1 ohm. Sehingga R totalnya yaitu R paralel tadi ya ditambah dengan R yang paling atas nih 6. Berarti 1 tambah 6 sama dengan 7 ya. Nah, ini kan sumber tegangan akan menghasilkan arus atau I total ya. Yang sebagian ada yang masuk di rangkaian paralel nih. Nah, ada yang melewati 6 ohm, ada yang melewati 3 ohm. Oke, ada juga yang melewati 2 ohm. Yang besarnya berapa tadi yang melewati 2 ohm? Yaitu 3 ampere ya, 3 ampere nih. Nah, untuk persamaan arus pada hambatan yang disusun secara paralel, maka dapat digunakan perbandingan I paralel adalah R paralel dibagi dengan R yang diminta tadi ya, 2 ohm tadi dikali dengan I total. I 2 ohmnya kan ada ya, berarti 3, oke? I yang ada di 2 ohm adalah 3 ampere. Sama dengan R paralelnya berapa? 1. Oh, 1 masukin. Kemudian R-nya berapa tadi? Oh, 2 ohm. Berarti ya 2 ohm kan? R 2 ohm ya 2 ohm kan? Berarti 3 sama dengan setengah kali I total. Dapatnya I totalnya adalah tinggal 2 kali 3, yaitu 6 ampere. Sehingga menggunakan hukum Ohm, tegangan atau V atau epsilon ya, bacanya epsilon sama dengan I total kali R total sama dengan 6 kali 7 ya. 7 itu apa tadi? R total ya. 6 dikali 7 berarti 42 volt.
Oke, mungkin itu dulu untuk pembelajaran di pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau koreksi, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.